Pembelajaran kali ini kita akan membahas masalah-masalah belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan konsep masalah-masalah internal belajar, mampu mengidentifikasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi proses belajar, mampu menjelaskan masalah-masalah eksternal belajar, mampu menguraikan jenis-jenis kesulitan belajar, mampu mengatasi kesulitan belajar. Nah, menurut masalah internal belajar, ada beberapa dimensi yang mengungkap apa saja sih masalah-masalah internal belajar. Pertama, kita lihat dari dimensi siswa sendiri. Di sini terdapat beberapa permasalahan, yaitu terkait minat, kemudian kecakapan maupun pengalaman-pengalaman, sikap terhadap belajar. Kemudian dalam proses belajar sendiri terdapat motivasi, konsentrasi, pengolahan pesan pembelajaran, kemudian menyimpan pesan. Nah, setelah pembelajaran, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya beberapa masalah internal belajar, yaitu menggali kembali pesan yang telah tersimpan, kemudian unjuk hasil belajar sampai prestasi atau keterampilan yang diperoleh. Nah, dilihat dari dimensi guru, ya, permasalahan yang ada yaitu bahan belajar, sumber belajar, evaluasi hasil belajar. Nah, kita lihat sendiri bagaimana sih penjabaran dari masalah-masalah internal belajar pada diri siswa. Yang pertama adalah ciri khas atau karakteristik siswa. Ciri khas atau karakteristik siswa ini apa saja sih? Yaitu terkait aspek fisik, kemudian mental, sampai pada minat, kecakapan, dan pengalaman. Jadi ketika siswa itu memiliki pengalaman ya terkait materi yang dipelajari, maka dia akan memberikan karakteristik atau belajar yang baik dibandingkan siswa yang tidak memiliki pengalaman terhadap materi itu. Yang kedua adalah sikap terhadap belajar. Di sini pengertian sikap adalah kecenderungan ya seseorang untuk berbuat seperti berbuat nyata di dalam proses pembelajaran, yaitu menunjukkan usahanya untuk terlibat langsung di dalam pembelajaran, seperti bertanya, kemudian menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar di sini adalah kekuatan yang ada di dalam diri siswa untuk mewujudkan tujuan belajar. Jadi ketika seorang guru menyampaikan tujuan belajarnya apa, kemudian nanti dari proses pembelajaran siswa diminta apa, dan nanti akan mendapat reward seperti apa. Nah, siswa dari dalam dirinya memiliki dorongan ya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, apa saja ciri-ciri siswa yang termotivasi, yang memiliki motivasi belajar? Yang pertama adalah siswa aktif bertanya, mengemukakan pendapat, menyimpulkan pelajaran, mencatat, mempraktekkan, mengerjakan latihan, dan evaluasi. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian yang keempat, yaitu konsentrasi belajar. Pada konsentrasi belajar ini, siswa dikatakan mampu berkonsentrasi pada saat belajar adalah dia mampu mengamati, mendengarkan, memperhatikan pada saat pendidik itu memberikan informasi, penyampaian materi, kemudian bertanya terkait apa yang ada di dalam materi, kemudian memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan guru. Jadi dikatakan siswa berkonsentrasi adalah siswa yang memberikan perhatiannya, memberikan tanggapan ya yang baik terhadap proses pembelajaran. Nah, kita masuk yang ke bagian yang kelima, yaitu mengolah bahan belajar. Jadi mengolah bahan belajar itu adalah proses berpikir seseorang untuk mengolah informasi yang diterimanya sehingga menjadi bermakna. Proses mengolah itu sendiri adalah meliputi proses kesadaran, kemudian dia memiliki tugas untuk menunjukkan informasi itu baik atau tidak baik, kemudian latihan menggunakan ketika informasi itu sudah diterima, dia laksanakan, dia uji cobakan atau dia praktekkan, kemudian dari hasil uji cobanya atau dari dia praktekkan, kemudian dia bisa menarik kesimpulan terhadap
informasi yang sudah dia laksanakan. Kemudian yang keenam adalah menggali hasil belajar. Nah, menggali hasil belajar sendiri adalah proses mengaktifkan kembali pesan-pesan yang telah tersimpan. Jadi kita sangat perlu mempersiapkan teknik, strategi, metode, dan model pembelajaran ya. Agar apa? Agar nanti hasil belajar itu maksimal ya dan sesuai capaian pembelajaran kita. Oke, sekarang kita masuk kepada poin yang ketujuh, yaitu rasa percaya diri. Rasa percaya diri adalah kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Di sini guru perlu memberikan motivasi dan pandangan dalam proses pembelajaran. Contohnya ya, guru diharapkan memberikan pemahaman kepada siswa bahwa sukses dan gagal melakukan sesuatu adalah dua hal yang dialami setiap orang di dalam proses pembelajaran. Jadi ketika siswa itu mengalami gagal ya dalam suatu proses, jadi bukan dia saja yang mengalami itu, tapi semua orang mengalami itu. Jadi kesuksesan itu adalah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda dari setiap kehidupan. Kemudian poin yang ke-8 adalah kebiasaan belajar. Jadi ada kebiasaan yang tidak baik. Contohnya ya, kebiasaan belajar yang tidak baik itu yang pertama adalah belajar tidak teratur. Kemudian daya tahan belajar rendah, belajar menjelang ujian, tidak memiliki catatan pelajaran yang lengkap, tidak terbiasa membuat ringkasan, tidak memiliki motivasi untuk memperkaya materi pelajaran, senang menjiplak pekerjaan teman, kurang percaya diri ya dalam menyelesaikan tugas. Itu bisa jadi kenapa dia mencontek. Kemudian sering datang terlambat dan melakukan kebiasaan buruk lainnya. Nah, apa saja sih faktor-faktor eksternal dari belajar sendiri? Yaitu yang pertama adalah faktor guru. Di sini ya ada beberapa hal yang dibuat di dalam sumber buku ya. Aunur Rahman menjelaskan bahwasannya guru itu harus memiliki keterampilan dalam pembelajaran ya, yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Kemudian perlunya upaya pendekatan terhadap siswa dan penguasaan teknologi. Nah, di Dirjen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan ya tahun 2006 itu menyebutkan beberapa hal yang perlu di dalam pembelajaran ya. Yang pertama adalah sama juga memahami peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin. Kemudian merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran serta mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi peserta didik. Nah, yang kedua adalah lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah itu secara tidak langsung adalah merupakan sistem sosial di mana setiap orang di dalamnya terikat oleh norma-norma dan aturan sekolah yang disepakati sebagai pedoman untuk mewujudkan ketertiban pada lembaga pendidikan tersebut. Jadi tatkala siswa itu kenapa merasa tidak nyaman dengan aturan sekolah atau sebaliknya ya, kita ketika kita masuk ke sekolah itu kita harus mengetahui dulu ya, kita kan harus sudah mengenal seperti apa sih sekolah ini, memiliki peraturan seperti apa, kita sanggup nggak mengikuti proses pembelajaran yang ada di sekolah itu. Jadi sebagai siswa sendiri harus siap ya secara baik, karena aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah adalah untuk kebaikan pada diri siswa. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, kurikulum sekolah. Nah, kurikulum sekolah ini adalah terkait beberapa perubahan kurikulum ya yang dibuat oleh pemerintah. Kenapa menjadi masalah eksternal? Karena akan terjadi perubahan tujuan, kemudian isi pendidikan juga berubah, kegiatan belajar mengajar berubah, evaluasi berubah. Jadi di sekolah sendiri harus benar mempersiapkan, dan kita sebagai pendidik, peserta didik, kita harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada, karena fungsinya juga untuk
memperbaiki kualitas kita. Kemudian sarana dan prasarana. Jadi kita perlu memahami apa sih sarana. Sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi itu yang paling penting. Contohnya apa? Kalau kita sekolah, yang paling penting yang untuk mencapai tujuan pembelajaran apa? Tentunya ada buku sekolah, kemudian di ruangan kelas itu ada apa saja yang paling berdampak besar ya pastinya. Kemudian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, seperti mungkin lapangan parkir, kemudian hal-hal lainnya yang secara tidak langsung ya. Nah, sarana dan prasarana yang lengkap ya, yang tentunya akan mendukung proses pembelajaran. Kemudian mengenal dan mengatasi kesulitan belajar. Seperti apa mengenal dan mengatasi kesulitan belajar? Di sini Abdillah 2008 menyatakan bahwasannya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu memberikan informasi yang diperlukan di dalam proses pembelajaran. Kemudian membantu siswa mengatasi masalah dalam pembelajaran. Kemudian mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik ya untuk menyampaikan, mencari solusi kepada pendidik seperti apa sih materi-materi yang sulit, dia ingin berkonsultasi, berikan kesempatan kepada siswa. Kemudian mengenal dan memahami setiap peserta didik. Nah, di buku Auna Rahman sendiri pada tahunnya 2008 ada beberapa hal yang perlu diketahui untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, langkahnya adalah identifikasi, yaitu mencari informasi siswa terkait hasil belajar, absensi, bertanya langsung ya, kemudian bisa menyebar angket kepada siswa-siswa yang ada di sekolah, kemudian tes kesulitan belajar. Kemudian hasil identifikasi itu didiagnosis ya, untuk apa? Yaitu diolah datanya. Seperti apa? Di mana poin-poin apa saja siswa-siswa itu mendapat kesulitan dalam belajarnya. Kemudian setelah didiagnosis kita melakukan prognosis. Prognosis itu adalah penyusunan rencana, apa saja rencana-rencana untuk membantu kesulitan belajar. Setelah melakukan prognosis, kita melakukan terapi atau pemberian bantuan berupa apa saja, bisa bimbingan belajar kelompok, individual, remedial, bimbingan pribadi, dan alih tangan khusus. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait hal-hal yang ada di dalam proses belajar mengajar. Kemudian di sini saya akan memberikan pertanyaan. Silakan kalian buat di kolom komentar terkait apa saja sih yang pernah kalian alami terkait masalah-masalah belajar apa yang pernah kalian alami di dalam proses pembelajaran. Kalian boleh komen dan harapan kalian solusinya seperti apa. Boleh kalian tulis di kolom komentar. Atas penyampaian saya mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah.